belajar IPS Ilmu Pengetahuan Sosial pada kelas 7 di modul 5 unit 2 tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ini adalah proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada abad ke-5 Masehi, agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia atau Nusantara melalui jalur perdagangan laut dan darat. Yang kedua ada teori penyebaran dibawa oleh para Brahmana atau pendeta, kesatria atau penguasa, dan waisya atau pedagang yang berinteraksi dengan masyarakat lokal. Yang ketiga ditemukannya prasasti beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, serta arca budaya yang tersebar di berbagai wilayah seperti arca Buddha di Sulawesi Selatan. Pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan dan sosial. Transformasi pemerintahan ini juga berpengaruh. Ada sistem kerajaan menggantikan struktur kepala suku dengan raja yang dianggap sebagai keturunan dewa yang memperkuat legitimasi kekuasaan. Yang kedua, ini ada struktur sosial kasta. Munculnya sistem kasta yang membagi masyarakat berdasarkan fungsi dan kedudukan. Brahmana sebagai pendeta, kesatria sebagai prajurit, waisya sebagai pedagang, dan sudra sebagai rakyat biasa. Lalu ada konsep mandala, menggunakan konsep mandala sebagai pola penyebaran kekuasaan politik, menunjukkan pengaruh luas kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Ini adalah salah satu warisan seni dan budaya Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ada sebuah arsitektur megah, yakni ada Candi Borobudur. Ini adalah warisan Buddha, dan Candi Prambanan adalah warisan Hindu. Ini bukti akulturasi budaya yang fundamental, merefleksikan keagungan seni dan spiritual. Seni rupa dan ukir di Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini adanya seni rupa dan ukir, dan relief tentang cerita Ramayana dan Mahabharata pada dinding candi, serta motif-motif Kalamakara dan Makara menunjukkan kekayaan artistik bahasa itu. Di sini juga terdapat ada sastra dan bahasa. Masuknya bahasa Sanskerta dan bahasa Pallawa turut memperkaya hasanah intelektual, menjadikan kisah-kisah epik sumber inspirasi pertunjukan wayang kulit. Bisa ditarik kesimpulan dari pembelajaran di atas bahwa pengaruh Hindu-Buddha membentuk fondasi budaya, politik, dan sosial Nusantara yang masih terasa hingga kini. Kita bisa menikmati hingga kini, yaitu contoh kecilnya ada tadi monumen Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Akulturasi tersebut menciptakan identitas unik Indonesia yang kaya akan seni, kepercayaan, dan sistem pemerintahan. Dan warisan ini menjadi kebanggaan dan dalam penelitian para ilmuwan serta masyarakat Indonesia yang membuka jendela ke masa lalu yang gemilang. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menjaga dan memahami warisan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jati diri bangsa. Oke, sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum